semuanya, sekarang kita ada di SMP Muhammadiyah 1 Lendah. Nah, saat ini teman-teman kita bersama salah satu dari tokoh Muhammadiyah yang ada di Lendah ini, di Kulon Progo. Dengan sebagai perkenalan dari Bapak, dengan Bapak siapa? Surati. Bapak Surati. Bapak Surati ini merupakan kepala sekolah di Bapak. Betul. Kepala sekolah di SMP 1 Muhammadiyah. Muhammadiyah 1 Lendah. Bapak mohon izin, sebenarnya dulu tuh momentum apa sih Bapak yang menjadikan pokok utama dulu Bapak bisa masuk menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah di Kulon Progo maupun sekitarnya Bapak dulunya gitu? Kalau masuknya Muhammadiyah Gitu. itu sejak tahun kurang lebih saya masuk di sebelum masuk di SMP Muhammadiyah Panggang. Itu kan belum pertama kali di sana. Sebelum itu saya sudah mengajar di SMP Muhammadiyah 2 Lendah. Dulu itu ya, pada waktu itu saya kemudian setelah masuk di SMP Muhammadiyah itu kita sudah apa ya istilahnya dengan Muhammadiyah semakin dekat. Sehingga segala sesuatunya kita berkecimpung dalam Muhammadiyah. Sehingga saya ada di tahun 88 itu saya ngajar masuk di SMP Muhammadiyah Panggang. Tapi dari situ kan saya sebelum jadi guru sana saya kan melamar di SMP Muhammadiyah 2. Maka diterima di sana. Kemudian saya juga ngajar di sana. Pada waktu itu bisa gabung 2. Jadi saya ngajar di sana dan di SMP Muhammadiyah Panggang tahun 88 mulai. Jadi kalau bahasa sekarang double job nonton ya Pak? Sekarang nggak boleh ya Pak. Iya. Saya tuh alhamdulillah ASN itu pertama kali di benongnya di SMP Muhammadiyah Panggang. Kemudian sebenarnya apa sih langkah dan strategi Bapak gitu sebagai landasan seorang pemimpin di Muhammadiyah? Karena kita sering ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah ya kita kemudian kita terkoneksi terus terbiasa dengan Muhammadiyah sehingga dalam benak saya itu ternyata kalau melihat dari data hasil dari setiap kali kita mengikuti pertemuan, musyawarah dan sebagainya itu ternyata dasar hukumnya Al-Quran dan hadis itu yang dipakai yang sokai sehingga saya tertarik di Muhammadiyah sejak saya muda itu sudah ingin berbau di situ karena dasar hukumnya sangat kuat. Di situ saya tertariknya di Muhammadiyah karena dengan adanya tarjih. Sehingga tarjih itu kan sudah dibahas oleh beberapa tokoh agama dan ustadz ada juga banyak sekali. Sehingga di sana para ulama juga sehingga nanti Muhammadiyah majelis tarjihnya itu sudah memutuskan berarti kita pakai insya Allah itu akan menjadi jalan yang lurus sehingga sebagai pegangan. Dan apalagi saya itu masuknya di Muhammadiyah terus itu tahun 1988 itu kan udah agak lama masuk di Muhammadiyah SMP ya belumnya dulu. Kalau boleh tahu yang masuk terjun langsung ke Muhammadiyahnya itu sebelum 88 itu atau pas 88 itu berbarengan Bapak? Ya sebelumnya itu cuma kita untuk raketnya dekatnya di hati saya itu setelah kita masuk di lembaga Muhammadiyah. Dulu itu saya belum istilahnya ber-NBM itu, tapi ya juga sudah berkecimpung dulu. Itu pada waktu itu masih saya masuk PRM itu tahun berapa ya? Saya masih muda jadi sekretaris PRM pada waktu itu. Nah itu saya masuk di PRM itu sebelumnya itu kita sudah ya berkecimpung tapi tidak
belum mendalam, belum ya cuma masih istilahnya permukaan gitu ya Pak. pengen ngerti-ngerti saja Ya, Muhammadiyah. gitu. Nah, kan sudah dari tahun 88 ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya tantangan dari Bapak yang Bapak rasakan sendiri, pasti kan kita ada gap umur nih Pak, antara yang dulu sama yang Gen-Z sekarang, gen remaja sekarang gitu Pak. Apa sih sebenarnya tantangan yang Bapak hadapi sendiri gitu? Sekarang perjalanan kita, kalau dilihat dari perkembangan saya pada waktu jadi guru tahun 88, kemudian di sana saya pertama kali di sana Muhammadiyahnya saya dalam keagamaan di sana, ya meskipun karena sudah ada ya tidak apa istilahnya di sana itu juga sudah ada Muhammadiyah, tapi dalam perkembangannya di sana itu belum pesat. Tapi setelah yang kita masuk dan bergaul di sana dengan pimpinan cabangnya di sana, kita bisa bisa mengembangkan untuk Muhammadiyahnya. Padahal di sana juga ada ini istilisasi juga. Ya, karena di sana kan jenis tahu. Jadi Muhammadiyahnya di sana bagaimana? Kita lihat nantinya di sana semacam itu, sehingga itu dari sana benar-benar apalagi sesuai pada waktu itu saya masuk itu cuma saya pernah ngajar itu 4 orang ya, pada waktu itu 4 orang, tapi alhamdulillah dengan teman saya Pak Sudarto dari Jogja pengen dari sana, Pak Darto itu dalam seorang itu cerdas cermat di TVRI. Akhirnya untuk mengembangkan Muhammadiyah biar dikenal di lingkungan masyarakat, maka Pak Darto kolaborasi dengan TVRI, masuk cerdas cermat di SMP Muhammadiyah Panggam, masuk TV. Itu cukup hebat. Akhirnya setelah masuk TV ya udah SMP Muhammadiyah mulai naik lagi berkembang. Pernah 2 kelas itu juga pada waktu itu 2 kelas, terus sampai sekarang itu saya itu perkembangan di sana dalam hal pengembangan Muhammadiyah itu alhamdulillah di sana itu sekarang tokoh-tokohnya sudah banyak dengan dulu itu memang sangat minim sekali. Tapi setelah kita bergaul di sana dengan pimpinan cabang dan pimpinan cabang itu juga di sana teman-teman saya dulu juga orang Muhammadiyah, alhamdulillah di sana juga. Jadi dengan menghadapi tantangan-tantangan pastinya Bapak membawakan inovasi ya Pak, inovasi baru untuk Insya Allah di sini juga kita selain itu di sana saya juga di sini juga langsung mengikuti Muhammadiyah. Sekarang kan ada HSD dan sebagainya. Dan terus saja pada waktu itu saya kan jadi sekretaris pada waktu itu mulai tahun 2000 berapa ya 2005 ke 2005 itu masih Pak Sarti 2005 sampai 10 dan 2010 sampai 2023 yang kemarin itu saya kemarin tuh menjabat ketua terus, ketua rantingnya. Iya, kemudian dari ketua ranting itu kita dalam pengembangan saya bikin generasi yang pengganti saya kemarin juga kalau dalam apa istilahnya pilihan aku sudah tua, saya jangan generasi nom, bahkan ada yang bantu saya. Bantu saya kemarin juga diceramaikan nggak salah, diceramaikan seperti jaringan itu. Sehingga itu sekarang meskipun pilihan kemarin pilihan saya itu masih mau dijadikan ketua lagi, udah sekarang gantian generasi penerus yang masih pikirannya celing, kalau orang tua itu sudah banyak lamen. Akhirnya bantu saya udah karena urutan apa dari muslimnya itu jenengan, maka anak mantu saya udah kami yang jadi ketua ranting dan saya nanti saya jadi sopir. Tapi saya kemudian diangkat di cabang di Dasmi.
jadi sekretaris Didas. Dan itu nanti dalam pengembangan untuk ideologi Muhammadiyah terus untuk lewat Didasnya cukup lumayan. Nanti akan kita ya pengembangannya bagaimana kalau sudah ada pertanyaan sampai di situ. Oke. Nah, kan Bapak sudah mengalami menjadi seorang ketua gitu, pimpinan. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa Bapak lihat yang membedakan kepemimpinan Bapak dari kepemimpinan sebelumnya? Ya, saya kira untuk pengembangan itu kan semakin canggih ya. Sekarang ini dunia medsos banyak sekali, sehingga untuk perkembangan dalam kehidupan di masyarakat untuk mengembangkan di Muhammadiyah di Sidoarjo, khususnya kayak saya adalah ketua itu Muhammadiyah Sidoarjo itu sudah kita dalam pembentukan pemuda Muhammadiyah yang pemuda itu, pokoknya yang pemuda Muhammadiyah, namanya lupa. Pokoknya pemuda Muhammadiyahnya kan di Sidoarjo, maka bikin generasi penerus itu lewat generasi muda itu, yang ketuanya kemarin mantu saya itu. Kemudian mantu saya karena pengembangannya itu, maka ketuanya saya ketua dari anak-anak muda, dari pemudanya dari ranting Sidoarjo, maka kita angkat dari itu jadi ketua ranting sekarang. Yang sekarang kemarin juga sudah bicara juga kemarin bilang sama saya, anak saya, udah aku wis mini kowe kapan ya lagi. Aku tak candu sekolah anak apa kerja. Nah, sebenarnya sejarah atau kilas balik Pak dari PCM atau Ranting Muhammadiyah yang ada di sini itu seperti apa sih Pak? Kilas baliknya dari dulu sampai dengan sekarang. Dulu itu kalau di cabang Leda itu cukup bagus. Saya mengikuti sejak muda. Karena meskipun saya cuma istilahnya belum mendalam tentang Muhammadiyah. Lalu sekarang pengembangannya sangat pesat sekali. Apalagi sekarang dipimpin oleh Pak Ajran, ini sudah bicara dari menurut Pak Ajran itu ada pengembangan dengan adanya Pak Ajran itu kemarin juga bagus, tapi dengan dipimpinnya Pak Ajran itu pengembangan yang dari terutama Didasmen dari saya itu, karena Didasmen itu ada dalam implementasi kemuhammadiyahan, ideologinya Muhammadiyah, maka itu lewat dari kepala sekolah, guru-guru kita dari Didasmen itu kita buat pembinaan dari kepala sekolah. Kita ada GSM itu dari Pak yang itu GSM orang Muhammadiyah itu bagus sekali. Dan kemarin yang terakhir tanggal berapa itu ya? Tanggal 11 November itu kita juga konsolidasi sehubungan dengan pengembangan dari kepala sekolah dari tingkat abang, PAUD sampai tingkat SMK. Karena di Lenda ini kita punya 7 PAUD, terus TK-nya itu berapa banyak itu, SMP-nya, SD-nya ada 5, SMP-nya ada 2, Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2, kemudian SMK-nya ada 2, Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2, maka kita bikin konsolidasi untuk menguatkan ideologi dari Muhammadiyah, sehingga kita melewati dinas Didasmennya dan PNF-nya cabang, kita harapkan nanti masuknya Muhammadiyah di lingkungan masyarakat akan seorang guru, seorang kepala sekolah kan berbaur di masyarakat, sehingga otomatis dia akan membawa Muhammadiyahnya di lingkungan masyarakat, sehingga akan berkembang. Itu sejarahnya dari perkembangannya cukup bagus itu. Pak Wasiri pada waktu itu juga ketuanya Pak Wasiri terus diganti yang terakhir. Tapi dalam pengembangannya bagus sekali.
apalagi belum lama ini kita juga mengadakan raker juga membahas tentang raker program kerja yang untuk tahun 2020 itu sudah kemarin tanggal 25 Desember sambil liburnya Natal maka itu ada kegiatan kita Muhammadiyah. Karena kalau di Muhammadiyah itu kita lebih aktivitas banget gitu ya Pak di Muhammadiyah memang. Gitu Pak. Terus tadi sempat terlewat Bapak terkait dengan riwayat hidup Bapak. Jadi sempat sedikit terlewat gitu di awal. Ya apa-apa. Untuk saya lahir Kulon Progo 1 Juni 1964. Jadi sudah pensiun sebenarnya. Kemudian alamatnya Magelang Sidoarjo Lontar saya. Kemudian SD lulus tahun 77. Terus SMP-nya SD-nya di Negeri Magelang. SMP-nya SMP kalau sekarang Sagar satu galur. Satu galur itu tahun 81 pada waktu itu Menterinya Daud Yusuf dari 4 tahun kan? Ya, saya tahun 77 lalu lulus 81 4 tahun kan tambah setengah tahun. Makanya tahun ajaran baru itu pas setengah Juni. Kemudian saya itu sempat ini cerita saya itu dulu kan ceritanya saya itu kan dulu pengen sekolah di SMA 3 Jogja. SMA 3 Jogja. SMA 3 Jogja itu dari sekolah dengan teman saya itu. Ayo saya ini sekolah nang Jogja, ngepit. Coba masuk di SMA 3 bermobil semua. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Main ngepit mau lorong ini. Lalu diangkat mobil. Akhirnya kita pesimis. Waduh. Terus udah ini kontornya wah orang lelak semua ini yang akhirnya saya tidak di SMA 3. Saya panjatannya di sana dilalai itu saya pas itu saya nggak sekolah. Yang daripada sekolah kita sekolah di Man pada itu Man Bantul Man Gadean yang di waktu itu saya dengan teman saya ini cerita dulu saya itu pada waktu masih di lulus SMP. Terus pada waktu di Man pindah mannya dari gedung baru sekarang bagus. Iya, rumahnya bagus itu di Ringin Harjo itu di Man. Itu saya dulu di sana tapi saya tidak menyelesaikan. Dulu jurusan saya itu harus masuk jurusan IPA. Dan pada waktu itu saya tidak membuka ekonomi. Saya karena saya senang matematika dan saya ada sesuatu hal sehingga makanya saya sudah karena lihat pertama kali udah latih lihat di mana itu kemudian kita maksudnya saya tuh berangkat dari rumah itu saya di jajannya nggak bagus. Berangkat jam 7, masuknya jam 7 dari rumah. Bersepeda kan itu. Bersepeda sampai Bantul jam berapa? Makanya saya padahal masuknya jam 7. Maka saya kalau ini menceritakan anak-anak kalau anak nakal, waduh, ini contohnya saya itu. Tapi saya kalau mau masuk di belakang sekolah ini minjem dulu. Ada guru enggak langsung sampai lalu masuk dan seterusnya. Akhirnya saya di sana enggak satu tahun. Saya juga suruh menghafal. Senangnya saya itu dengan suruh menghafal hadis Al-Quran. Di sana senang saya. Ini saya dalam pola pikirnya itu gimana? Agar setiap saya datang terlambat ketemu Bu Daril, sudah di sini maju. Ya suruh menghafalkan hadis dihafalkan. Duh, dari awal Bu. Saya bilang kan Nabi Muhammad takola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandek baru ditulis dan sebagainya. Akhirnya saya 1 tahun saya enggak bukan saya terus mendaftar beberapa sekolah. Daftar misalnya antara lain SMA 5 Jogja, STM Jogja pada STM dulu STM 1 Jogja di Jetis.
Kemudian saya dapatkan SMA 1 atas, mendapatkan SMA 1 sempurna. Alhamdulillah pada waktu itu kita diterima, tapi saya dulu antara STM dengan SMA 5 saya kan di situ, saya pernah pindah. Menurut saya disuruh SMA saja dengan kakak saya. Oh ya dia SMA 5 Jogja. Saya akhirnya di SMA 5 Jogja. Lolos tahun 87. 85, kemudian 87, lolosnya 85, kemudian masuk 85 lolos dari sana, saya masuk di D2 IKIP Karangmalang, sekarang itu NZ. Nah itu pada waktu itu saya ambil jurusan matematika, dan jurusan matematika alhamdulillah lolos. Terus lolos saya dapat beasiswa ditempatkan di Gunung Kidul di SMP Muhammadiyah 1 Rendah. Dengan itu saya tuh disuruh kuliah, saya nggak mau tanggung keluarga saja. Aku biar itu dari negara itu gratisan, aku masuk kuliah. Akhirnya saya ada pendaftaran, saya ikut seleksi dari 100 berapa 80 atau berapa itu diambil 80, maka saya masuk D3 UBJJ pada waktu itu juga. Ya Pak, segala sesuatunya dibiayai, bahkan kok transport. Jadi saya nggak mau kalau pindah lagi gitu. Akhirnya itu ada itu. Kemudian lulus D3, ada pendaftaran lagi. Itu saya langsung saya ikut juga, alhamdulillah ikut, dan kemudian masuk di tahun 94 itu masuk di UAD. Di UAD itu saya lolos dari UAD. Jadi tapi melewati seleksi juga itu kemarin, alhamdulillah saya S1-nya dari UAD. Dengan demikian saya setelah itu saya terus ini kalau di kegiatan di rumah dia pertemuan segala banyak sekali pertemuan pengajian dan banyak itu sekilas riwayat sampai saya jadi sarjana, dan terakhir itu istri saya hamil, saya dapat jatah S2 tahun 2005. Dan 2005 itu istri saya dapat suruh kuliah S2. Ya, alhamdulillah itu sudah dijatah sekitar disediakan biaya 30 juta dari Gunung Kidul pada waktu itu. Tapi saya tidak saya bilang sama istri saya hamil besar di rumah sakit Pates. Kemudian saya dapat jatah pendaftar itu paling lambat tanggal 28 bulan Juni. Aku itu sesuknya ada ada lagi. Akhirnya saya tidak daftar, dan tidak daftarnya kemudian diserang lagi, dan saya sudah megah udahlah saya sampai S1 aja, tidak usah S2 itu terakhir. Kemudian tadi kan pertama di SMP Muhammadiyah Panggang, kemudian setelah itu Bapak? Itu sejarah sekilas kepegawaian. Setelah dari pada waktu itu administrasi di UNJ Pak Sutres, saya akan dengan teman-teman saya itu dikasih luar Jawa. saya itu riwayat pekerjaan itu kan kita seleksi 8, ranking 1 sampai 8 diseleksi. Diseleksi sinar pegawai negeri yang di DIY sopo senang di luar siapa itu. Akhirnya saya alhamdulillah saya ikut ditempatkan di Panggang gitu. Kemudian setelah itu teman-teman saya di luar Jawa selain 8 orang. Kemudian saya di SMP Muhammadiyah 1 Muhammadiyah Panggang itu
kasihan di sana Bapak Ibu gurunya. Karena apa? Karena honorer suatu presiden sekali honorer. Pada waktu itu saya nggak berani ngambil apa ini iuran sekolah atau infak sekolah, SPP apalagi SPP saya nggak berani. Terus guru ini pada waktu itu 10.000. Waduh, mesakake sekali saya itu. Kayak dana nggak ada masukan yang ingin semacam itu. Maka pada waktu itu saya berani mengambil langkah agar meningkat kesejahteraan Bapak Ibu guru karyawan. Itu saya mengambil langkah untuk mengadakan rapat komite yang pada waktu itu Pak Suroto komitenya pada waktu itu saya suruh Pak ini nggak usul ada infak untuk peningkatan mutu